Gabungan dikerahkan untuk melakukan analisis dengan metode traffic accident analysis. Teknologi ini akan menelusuri kecepatan posisi kendaraan hingga detik-detik terakhir sebelum bus mati. Akibat kecelakaan ini 8 orang meninggal dunia serta 15 orang luka-luka. Nah, pemirsa, untuk membahas mengenai kecelakaan bus di Probolinggo, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif. Selamat pagi, Pak Kapolres. Ya, Pak Kapolres, sekarang olah TKP masih berlangsung di sana. Bapak, apakah sudah ada dugaan sementara penyebab pasti dari kecelakaan ini, Bapak? Sampai dengan saat ini kita masih mendalami dengan tim dari Korlantas Mabes Polri terkait dengan penyebab pasti. Memang dugaan sementara jadi gagal rem, cuman kita masih belum bisa memastikan dan kita masih mendalami terkait dengan penyebab pastinya. Terkait dugaan jalan licin, apakah benar adanya, Bapak, terjadi di sana? Gimana? Terkait adanya dugaan jalan yang licin menyebabkan bus tersebut menabrak rekan rumah, apakah benar terjadi, Bapak, di sana? Oh, tidak ada, Mas. Jadi untuk kondisi jalan saat kejadian perkara kondisinya normal, cuaca juga normal, dan tingkat kecuraman jalan juga masih landai ya. Lalu bagaimana, Pak, dengan bangkai bus dan juga rumah warga? Apakah sudah seluruhnya selesai dievakuasi? Untuk saat ini, untuk barang bukti bus sudah kita titipkan di Rubasan. Kemudian untuk rumah yang ditabrak pagernya saat ini sudah dievakuasi warga sekitar. Ya, Bapak, olah TKP masih berlangsung di sana, Bapak. Kalau temuan-temuan yang didapatkan saat ini, Bapak, apa saja, Bapak, yang di sana, Bapak, yang didapatkan? Saat ini kita masih melakukan olah TKP dengan tim dari TAA Korlantas Mabes Polri, dan memang kita belum bisa menyimpulkan karena nanti mesti proses untuk pengerjaan, dan tentunya kita masih melakukan pendalaman terkait penyebab pastinya. Juga kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik di seputaran TKP maupun saksi ahli nanti yang akan kita gunakan. Lalu untuk korban keseluruhan ada total berapa korban, Pak? Korban jiwa yang meninggal dan juga korban yang terluka? Untuk korban saat ini 8 meninggal dunia, kemudian 44 luka-luka. Untuk korban semuanya sudah dikirim ke Kabupaten Jember. Tinggal 1 korban saja yang masih berada di Rumah Sakit Probolinggo ya. Baik, Pak Kapolres Probolinggo M. Wahyudin Latif, kami masih menanti informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan telah berbagi informasi bersama kami di SUD hari ini. Salam sehat selalu, Bapak. Terima kasih. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan izin pembangunan pagar beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara, pemerintah DKI Jakarta berwenang penuh mengawal aktivitas nelayan agar tetap berjalan tanpa hambatan. Jadi itu memang izin diberikan oleh Kementerian KKP. Saya sendiri sudah mempelajari secara detail, maka saya meminta kepada dinas terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, untuk berkomunikasi dengan PT tersebut, agar para nelayan yang selama ini mencari nafkah di tempat itu tidak terganggu. Memang setelah saya cek, izin untuk perusahaan itu sudah lengkap, sehingga kita juga tidak bisa apa-apa, karena memang itu menjadi kewenangan Kementerian KKP. Tetapi yang paling penting yang menjadi tanggung jawab Jakarta supaya mereka, para nelayan, tidak terganggu untuk mencari nafkah. Terima kasih ya. Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara menyebut pembangunan pagar beton sudah memenuhi seluruh perizinan. Pagar beton ditujukan untuk membangun dermaga bongkar muat batu bara dan komoditas lainnya. Pihak KCN juga mengklaim pengurusan AMDAL sudah diproses selama 2 tahun. Selanjutnya dalam 70 tahun mendatang,
proyek sepenuhnya akan menjadi milik negara. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek Loro Jonggrang yang katanya bisa bikin satu hari langsung jadi, ya. Tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Sebelumnya, pagar beton laut sepanjang hingga 3 km di pesisir Cilincing jadi sorotan. Para nelayan mengeluhkan keberadaan pagar laut karena menghambat aktivitas pencari ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan sejumlah langkah untuk menengahi permasalahan bangunan pagar beton setinggi 3 meter di perairan Laut Cilincing, Jakarta Utara yang dikeluhkan nelayan. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa telah dilakukan mediasi antara masyarakat setempat dengan perusahaan yang mengantongi izin yakni PT Karya Citra Nusantara, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah Provinsi Jakarta. Adapun dari mediasi ini, Pramono menjelaskan hasilnya bahwa PT KCN bersepakat memberikan keleluasaan aktivitas nelayan di area itu. Nelayan itu juga belum lagi barengan kali. Kemarin sudah ada pertemuan antara pemerintah DKI Jakarta, perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun tanggul laut itu, dan juga Kementerian KKP, disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keleluasaan untuk tetap bisa dilakukan, dan perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu, sehingga dengan demikian secara prinsip simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara nelayan, perusahaan, dan juga tentunya pemerintah DKI yang nanti di tempat itu akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta. DPR RI mengusulkan agar satu warga negara hanya memiliki satu akun media sosial pada setiap platform. Usul ini disampaikan DPR agar media sosial tidak dimanfaatkan oleh buzzer. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang mengatakan informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini marak berseliweran di berbagai media sosial. Menurutnya, akun-akun anonim tersebut marak digunakan untuk melakukan kejahatan. Bambang Haryadi menegaskan usulan ini bukan untuk membatasi demokrasi, namun menjadikan suara masyarakat yang digaungkan melalui medsos adalah suara nyata dari warga itu sendiri. Bukan akun anonim atau buzzer yang bertujuan memframing kondisi untuk kepentingan kelompoknya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat umum panja penyiaran dengan perusahaan Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta 15 Juli 2025, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengusulkan satu orang dibatasi memiliki satu akun media sosial. Ketentuan ini dapat membatasi seseorang memiliki banyak akun. TikTok dan YouTube, semuanya ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video berisi program-program terobosan Presiden Prabowo adalah hal yang wajar selama mematuhi aturan yang berlaku. Yang tak mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita harus jaga untuk tanggalnya hari ini. Pemutaran video pendek Presiden Prabowo Subianto di bioskop menuai sorotan warga. Video pendek berisi program-program Presiden Prabowo Subianto tersebut diputar sesaat sebelum film bioskop akan dimulai. Dalam video, seluruh program disampaikan dengan capaiannya. Salah satu program yang disebutkan adalah soal makan bergizi gratis yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Menanggapi pemutaran video pendek tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemutaran video tersebut adalah wajar selama mematuhi aturan berlaku serta tidak mengganggu kenyamanan serta keindahan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui jaringan bioskop mana saja yang menayangkan video pendek tersebut.